Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya. Oke. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan hari ini. Kita diberi kesehatan, kita patut bersyukur. Untuk itu saya juga mengucapkan di sini yang terhormat buat Bunda kita, Ibu fasilitator kita, Ibu Rosmida Simanjuntak MPD, dan Bapak Ibu pendamping kita, yaitu Bapak Muhammad Suhada dan Ibu Sri Kandi Poncowati yang telah membimbing kita dalam praktik kucing ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu di sini kita akan mempraktekkan kucing ini dengan ada 4 sesi. Jadi satu sesinya di sini durasinya adalah 20 sampai 30 menit. Ya. Jadi akan saya jelaskan untuk sesi 1, yaitu kasus pertama yang dibawakan oleh Coach Ibu Mulyani, kemudian kucinya Pak Alimuddin. Oh ya, maaf, sebentar, maaf, saya perkenalkan dulu, ini kelompok 2. Maaf, terdiri dari saya sendiri, Bu Arlis Wiastuti, dan teman saya Ibu Mulyani. Kemudian ada lagi rekan saya Ibu Dewi Puspitasari dan Pak Alimuddin. Oke, maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi sesi pertama di sini yaitu membahas kasus pertama dengan coach adalah Bu Mulyani dan Pak Alimuddin sebagai kucinya, dan saya sendiri sebagai pengamat, Bu Arlis Wiastuti. Untuk yang sesi kedua, yaitu pada kasus yang kedua, yaitu Pak Alimuddin sebagai coachnya, kemudian saya sendiri, Bu Arlis Wiastuti, sebagai kucinya, kemudian Bu Dewi Puspitasari sebagai pengamat atau observasinya, ya. Kemudian untuk sesi ketiga, yaitu sesi ketiga ini adalah kasus yang ketiga, dan saya sendiri, Bu Arlis Wiastuti, sebagai coachnya, kemudian rekan saya Bu Dewi Puspitasari sebagai kucinya, kelinnya, kemudian Bu Mulyani sebagai pengamatnya. Dan selanjutnya untuk sesi keempat, yaitu kita di sini membawakan kasus pertama, di mana Bu Dewi Puspitasari sebagai coach-nya, kemudian Bu Mulyani sebagai kucinya, dan Pak Alimuddin sebagai pengamatnya. Ya, oke teman-teman, mungkin kalau kita sudah siap di sini, kita akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Kita mulai pada sesi pertama. Silakan. Penggerak lagi bergerak ya. Ada yang bergerak di luar, ada bergerak di dalam.
Tuh, belajar semakin soalnya itu. Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam, Pak Mudin. Oh, maaf. Waalaikumsalam, Lamudin. Ayo, silakan masuk. Mari duduk. Silakan. Saya lihat kok, Lamudin, kamu kurang bersemangat. Iya, Bu. Apa yang kira-kira Ibu bisa bantu? Iya, Bu. Saya ini lagi ada masalah tentang belajar saya. Oh, ya. Lamudin kan datang menemui Ibu. Berarti Lamudin punya tujuan untuk menemui Ibu. Kira-kira apa tujuan Lamudin menemui Ibu hari ini? Iya, Bu. Saya ini lagi masalah dalam belajar saya. Saya ini kan sebenarnya setiap belajar itu saya agak susah bekerja sama dengan teman saya. Karena saya merasa bahwasanya ketika saya belajar bersama teman saya merasa teman saya itu kadang-kadang justru menghambat, membuat saya bekerja lebih lambat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sementara kalau saya bekerja sendiri, saya merasa lebih cepat dan saya bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan atau tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Itu, Bu, masalah saya. Oh, begitu. Berarti kira-kira apa yang ingin dihasilkan oleh Lamudin pada pertemuan kita hari ini? Apa kira-kira? Ya. Begini, Bu, seperti itu tadi permasalahan saya. Saya ingin mendapatkan solusi di mana bagaimana supaya saya bisa belajar bekerja sama dengan teman-teman saya, sehingga itu membantu saya dalam belajar di kelas. Karena saya merasa kadang-kadang kalau saya tidak bekerja sama, teman-teman saya kadang-kadang merasa tidak mau mendekat dengan saya. Bagus sekali, ide yang bagus. Oke. Kalau dari Ibu lihat dari tujuan tadi, kemudian dari hasil yang ingin dicapai, berarti di dalam pembelajaran sehari-hari, Lamudin ada hambatan untuk mau bekerja sama dengan teman-teman. Kira-kira apa ya hambatan atau kendala selama proses pembelajaran yang ditemui selama ini? Iya, Bu, ini kalau lagi belajar diskusi, kadang-kadang bekerja sama dengan teman yang lain itu saya agak sulit. Saya merasa bahwasanya teman saya itu justru menghambat saya dalam belajar menyelesaikan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru saya, sehingga saya berusaha untuk bekerja sendiri. Seperti itu, Bu. Kalau itu adalah hambatan, menurut Lamudi, bagaimana solusi yang tepat, solusi yang baik supaya kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang lain? Bagaimana solusinya menurut Lamudi? Begini, Bu, yang pertama mungkin saya bisa berkonsultasi dengan guru wali kelas saya, kemudian
guru bimbingan konseling, dan juga mungkin bisa merubah cara pandang saya, pemahaman saya tentang bagaimana bekerja sama dengan murid-murid itu sendiri, teman saya di kelas. Mungkin itu Bu yang bisa saya lakukan. Ya. Oke. Begini, tadi tujuan sudah Lamu disampaikan, terus identifikasi hambatan dan kendala juga, solusinya juga sudah. Nah, berarti kamu bisa membuat suatu rencana untuk mencapai apa yang Lamu ditujukan itu. Kira-kira rencanamu apa? Iya Bu, rencana saya ke depan mungkin saya akan bertemu dengan wali kelas saya, kemudian berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling, dan bertemu dengan teman-teman sekelas saya, bagaimana melakukan pendekatan dengan teman-teman sekelas saya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan Bu, rencananya. Ya, bagus sekali. Oke, kalau Ibu dengar tadi dari aksi atau rencana-rencana Lamudi, ada beberapa yang disampaikan ke Ibu. Nah, prioritas utamamu untuk mengarahkan kamu bisa bekerja sama dengan temanmu itu apa kira-kira? Iya Bu, mungkin yang bisa saya lakukan yang paling utama adalah saya harus merubah dulu pandangan saya bahwasanya bekerja sama dengan teman sekelas dalam berdiskusi itu bukanlah suatu masalah gitu. Seharusnya justru dengan berdiskusi dengan teman sekelas saya akan membantu saya untuk memecahkan masalah-masalah dalam belajar di kelas. Mungkin itu yang paling bisa, yang prioritas saya ya. Mungkin itu Bu. Ayo jangan tegang, santai saja. Ya Bu, makasih. Oke. Ya. Ibu sudah dengar keluhanmu, hambatanmu, kemudian rencana-rencanamu. Kalau begitu mari saya, kemudian Lamudi, yang paling utama ya, kita membuat satu komitmen atau komitmen yang tergerak dari hatimu ya. Nah, apa komitmenmu terhadap rencana aksi nyata yang sudah kamu pikirkan? Oh iya Bu, kalau memang itu komitmen, mungkin nanti saya bisa menulis komitmen itu di kertas manila, ya. Kemudian saya tempel supaya saya selalu ingat apa yang menjadi ditempel di beberapa tempat, dan saya akan tulis di beberapa kertas manila dan saya tempel di beberapa tempat, bisa di rumah atau kamar saya, kemudian bisa saya tempel di buku saya. Saya akan tulis komitmen itu sehingga saya tidak akan lupa terhadap rencana yang mau saya lakukan. Mungkin itu Bu. Ya, bagus. Harapan Lamudi terhadap komitmen yang sudah dibuat, yang ditempel-tempel tadi, yang tadi sudah kamu sampaikan, itu harapannya apa? Harapan kamu terhadap diri kamu itu apa kira-kira? Oh iya Bu, saya berharap apa yang menjadi komitmen saya itu bisa saya laksanakan, sehingga ketika saya sudah melaksanakan komitmen saya itu, tentunya akan membantu saya memperbaiki pemahaman saya tentang bagaimana bekerja sama di dalam
kelas, berdiskusi bersama teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Oh ya. Bagus. Ide-ide yang bagus ya. Terus di dalam kamu berkomitmen atau ingin terjadi perubahan di dalam dirimu, pasti ada orang yang perlu memberikan dukungan terhadap dirimu. Ibu mau dengar nih, kira-kira siapa saja yang bisa membantu kamu di dalam mencapai komitmen yang tadi kamu sampaikan? Oh iya Bu, saya kira yang pertama saya berharap dari wali kelas saya. Saya berharap wali kelas saya bisa memberi masukan kepada saya tentang bagaimana belajar yang baik dalam kelas ya. Kaitannya kemudian yang kedua adalah guru bimbingan konseling. Saya berharap guru bimbingan konseling juga memberi masukan kepada saya bagaimana pentingnya berdiskusi di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga, harapan saya adalah dukungan dari teman-teman siswa di kelas. Saya berharap teman-teman di kelas juga bisa membantu saya merubah pemahaman saya tentang bagaimana berdiskusi di kelas. Mereka harapan saya mereka bisa menerima saya dan membantu saya melakukan diskusi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu Bu yang bisa. Ya, oke. Jadi ada wali kelas, ada guru BK, ada dukungan dari siswa. Ibu mau ingin tahu lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi langkah-langkah yang Lamudin mau capai atau mau terapkan berdasarkan orang-orang yang mendukung tadi. Nah, coba dijelaskan kemana ketika menghadap wali kelas, terus menghadap guru BK, terus bagaimana penyampaian Lamudin nanti terhadap teman. Coba ceritakan supaya Ibu mau dengarkan langkah-langkah tersebut. Silakan ya. Iya Bu, baik. Yang pertama mungkin saya akan menghadap wali kelas, meminta masukan darinya. Kemudian berikutnya setelah itu saya juga akan menemui guru bimbingan konseling dengan harapan dianya mau membimbing saya. Kemudian yang terakhir saya akan memulai belajar untuk merubah pemahaman saya tentang berdiskusi atau bekerja sama dengan teman yang lain, karena selama ini saya masih memahami bahwasanya ketika kita belajar bekerja sama di dalam berdiskusi dalam kelas itu kadang-kadang menghambat pemahaman saya. Dengan harapan setelah saya belajar itu nanti saya akan merubah pemahaman saya tentang bagaimana bekerja sama itu penting dalam kegiatan belajar
di kelas untuk menyelesaikan masalah belajar. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Bu. Oke, baik. Baik sekali ya. Terus kira-kira kapan itu rencana itu mau dilaksanakan? Ya. Rencana untuk mengubah mengubah perilaku yang tidak mau bekerja sama tadi. Kira-kira kapan mau dilaksanakan itu? Baik, Bu. Yang pertama, 3 hari ke depan saya akan menemui wali kelas saya. Kemudian hari berikutnya saya juga akan menemui guru bimbingan konseling, dan setelah itu saya akan belajar dengan berusaha berdiskusi, bekerja sama di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ketika gurunya memberikan tugas-tugas diskusi di kelas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh gurunya itu. Itu, Bu. Iya. Bagus sekali ya, Lamudi. Ibu mau tanya lagi nih. Apakah rencana-rencana yang kamu sudah pikirkan itu, yang langkah-langkah yang akan diambil itu tidak mengganggu jam belajarmu? Insya Allah tidak, Bu. Saya kira tidak. Jadi saya menemui guru itu di luar jam belajar, ya. Menemui guru BK juga di luar jam belajar. Sementara kegiatan untuk merubah pemahaman itu bisa saya lakukan ketika saya melaksanakan diskusi pada saat kegiatan pembelajaran, Bu. Ya, bagus sekali ya, Ibu. Ibu sangat salut. Ibu senang sekali Lamudi mau berterus terang, mau mengeluarkan kendala selama ini dalam belajar bersama teman-teman. Setelah Ibu mendengarkan apa yang kamu sampaikan, dari tujuan Lamudi, keinginan Lamudi, harapanmu, terus setelah itu ada menyampaikan kendalanya, setelah kendala ada solusinya yang sudah dipikirkan, terus setelah itu ada rencana aksi atau ada rencana-rencana untuk mencapai tujuan dan harapan itu serta prioritas. Ibu sangat mendukung dan mendoakan semoga Lamudi bisa merubah perilaku yang tidak mau bekerja sama dengan teman, bisa menjadi perilaku yang baik yang bisa bekerja sama dengan teman, ya. Ibu salut, Ibu dukung, terus bersemangat, terus mengelola diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya. Saya rasa, Ibu rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti selama di dalam menjalankan rencana-rencanamu, apabila ada kendala-kendala atau hal-hal yang perlu masukan dari Ibu, silakan datang ke kantor Ibu. Ibu akan terima dengan senang hati, Ibu akan terima dengan lapang dada, siap membantu Lamudi untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai. Lalu Ibu berharap pertemuan hari ini merupakan satu momen, satu langkah yang baik dan mendapatkan berkah
dari Tuhan karena tujuanmu sangat mulia ya. Terima Tujuanmu sangat kasih. mulia. Terus dan semoga bisa bermanfaat untuk dirimu, kemudian untuk orang lain, teman-temanmu yang ada di sekitarnya. Ya. Terima kasih. Ya, untuk itu Ibu menantikan ya pada minggu-minggu yang atau hari-hari ke depannya selalu berkomunikasi supaya Ibu mau lihat bagaimana perkembangan untuk mencapai apa yang kamu harapkan. Terima kasih. Ya, oke baik ya Lamudi. Kita akhiri dulu perbincangan kita, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kamu harapkan dapat tercapai dengan baik dan dalam keadaan sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan di dalam mencapai rencana-rencana yang kamu akan laksanakan. Sukses ya. Ya, Tetap makasih. selamat menjalankan ide-ide dan selamat menjalankan atau merubah diri menjadi lebih baik lagi. Baik, kita akhiri ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Oke, kita langsung. Ya. Oke, selanjutnya ya sesi kedua ya. Ya. Oke. Ya, untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Silakan masuk. Duduk dulu di sebelah situ, silakan. Ya, terima kasih Bapak sudah mau menerima saya untuk berdiskusi. Iya Bapak, saya duduk dulu Pak. Iya, terus apa sih tujuan kamu untuk datang di sini bertemu saya? Apakah ada yang saya bisa bantu? Iya Bapak, hari ini saya itu ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak Ali. Oh gitu. Masalahnya apa sih? Biar mungkin Pak Guru Pak, saya bisa tahu biar bisa. Nah, ini Bapak, masalah saya tuh masih sedih dan tidak nyaman Bapak. Kenapa saya di kelas itu selalu merasa tersindir begitu sama pelajaran kimia Pak Budi. Kemudian nilai yang diberikan itu saya rasa tidak adil Pak. Tidak adilnya gimana? Tidak adilnya gimana ya? Nah, itu tidak adilnya di sini. Saya merasa saya sudah bekerja keras dan tugas-tugas yang saya berikan itu tepat waktu. Kemudian hasil-hasil ulangan saya rasa semuanya oke, 80 ke atas, bagus-bagus. Dan saya lihat teman-teman yang lain juga mungkin di bawah saya begitu Pak. Dan saya kayak merasa tidak nyaman begitu Pak, tersindir karena mesti selalu disindir. Kenapa kok saya tidak ikut privatnya begitu? Karena
saya sendiri yang tidak ikut privatnya. Mungkin sebagian besar di kelas itu teman-teman saya itu ikut privatnya begitu Pak. Oh, begitu ya. Oh, terus bagaimana supaya keinginanmu tersebut itu bisa tercapai? Keinginan dari kamu setelah terhadap perasaan ketidakadilan kamu itu. Kalau keinginan saya nih Bapak, karena saya itu pingin merasa nyaman di kelas dan tidak tersindir, kemudian nilai yang diberikan saya puas, tidak ada rasa pilih kasih dan tidak ada rasa tidak adil, harus ada rasa keadilan. Itu yang saya pinginkan, itu di sini yang saya mau lakukan itu saya pingin berbicara ke bapaknya, ke Pak Budinya, mungkin diutarakan kenapa kok seperti ini begitu Pak. Kemudian mungkin melalui wali kelas atau Bapak bisa menjembatani Pak Ali dan begitulah, mudah-mudahan bisa ada jalan keluarnya Pak. Oh ya, oh begitu ya. Oh, begitu tujuan kamu ya dengan. Terus apa sih yang sudah kamu lakukan selama ini untuk sampai kok supaya bisa mencapai tujuan kamu itu? Usaha-usaha yang sudah kamu lakukan. Yang saya sudah lakukan ini Pak, jadi saya tuh sudah berusaha keras, tapi tetap saja nilai saya yang diberikan tuh tidak adil. Nah, saya sudah melakukan, misalnya di sini berkoordinasi sama teman-teman yang mempunyai pengetahuan yang lebih bagus, dan saya di sini berharap supaya saya tidak disindir lagi di dalam kelas itu. Kenapa saya kok tidak mengikuti les privatnya itu Pak, begitu. Yang saya lakukan seperti itu. Iya. Iya, betul ya, usaha-usaha sudah kamu lakukan ya. Kira-kira menurut kamu ada hambatannya nggak ya dalam melakukan usaha-usaha itu, dalam mencapai tujuan kamu? Hambatan-hambatan apa kira-kira yang kamu hadapi untuk menghadapi tujuan, untuk menggapai tujuan kamu itu? Kalau hambatan saya rasa, nah ini dia nih Pak, saya juga masih bingung. Kalau hambatan di dalam pelajarannya Pak Budi itu, saya rasa hambatannya yaitu karena saya belajar dengan baik, tapi kok ada rasa sindirannya itu Pak, yang harus mungkin kenapa sih saya tidak mengikuti les privatnya, dan saya memang sudah berusaha keras gitu. Jadi mungkin hambatan saya ada sedikit ya tidak nyaman gitu loh di kelas Pak, yang mungkin dia ada sindiran halus ataupun kasar Pak Budinya itu terhadap saya, sehingga saya mau belajar ya memang saya terasa kalau memang itu bahwa saya itu disindir begitu, tidak mengikuti les privat begitu Pak Ali. Oh iya, kalau begitu terus kira-kira solusinya apa ya supaya masalah kamu ini bisa terselesaikan menurut kamu? Solusi saya di sini, saya pingin berdiskusi begitu Pak, membicarakan di benak saya ya, di pikiran saya nih Pak Ali ya. Jadi di benak saya ini saya pingin masalah saya ini bisa dibicarakan, didiskusikan
Karena saya sebagai seorang murid SMA ya misalnya yang masih ada belum ada keberanian untuk memberanikan membicarakan masalah saya ini ke Bapak guru yang bersangkutan, mungkin saya bisa difasilitasi atau dijembatani. Mungkin solusinya saya mungkin sama Pak Ali atau kita bersama-sama ke wali kelas. Kemudian berikutnya saya bisa membicarakannya dengan guru BK gitu untuk mencari solusinya untuk bersama-sama ke Pak Budinya tersebut, Pak. Jadi mungkin dibicarakan begitu, Pak, dimusyawarahkan begitu, Pak. Apa kendalanya atau masalahnya? Supaya... Oh ya, gitu ya. Jadi harapannya apa atau solusi yang bisa kamu lakukan adalah kamu yang pertama bertemu dengan meminta saya memfasilitasi untuk bertemu dengan guru Pak Budi itu, dan yang kedua untuk kamu bisa menemui guru bimbingan konseling untuk menerima masukan darinya. Nah, sekarang rencanamu apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Tujuan untuk bertemu dengan guru dan ya, rencana saya nih Pak Ali, saya tuh mau secepatnya menyelesaikan masalah ini. Saya tidak mau berlarut-larut, Pak. Jadi supaya pelajaran saya itu lebih bagus, berjalan dengan enak, menerima pelajarannya, tidak ada rasa saling negatif terhadap guru saya itu, Pak. Jadi rencana saya mau menyelesaikannya secepatnya. Jadi mungkin saya membicarakannya, kita bersama-sama membicarakannya dengan wali kelas. Yang mungkin dari wali kelasnya itu mungkin dibicarakannya ke Pak Guru yang bersangkutan, Pak. Kemudian bisa juga nanti kalau rencana saya ya ke guru BK begitu, Pak. Bagaimana itu Pak Ali? Ya. Jadi itu rencana kamu ya. Saya kira rencananya bisa dilaksanakan ya. Kemudian yang menjadi prioritas dari rencanamu itu apa? Nah, prioritas pertama ini dalam benak saya akan menemui wali kelas dan berdiskusi dengan beliau. Kemudian bagaimana agar saya bisa lebih nyaman di kelas, tidak tersindir oleh pembicaraan dari guru yang bersangkutan, dan mendapat keadilan nilainya pelajaran. Nah, prioritas yang kedua itu dalam benak saya ini Pak Ali, saya akan menemui guru BK konseling. Jadi saya akan membeberkan atau masalah saya mungkin lebih mendetail ke guru BK untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya sesuai dengan harapan yang saya mau begitu, Pak. Dengan nilai yang adil, kemudian saya merasa nyaman di kelas, tidak tersindir lagi, begitu, Pak. Oke, itu rencananya ya. Terus Ya, kapan rencananya mau melaksanakan ini? Bertemu wali kelas dan guru BK-nya. Nah, rencananya saya di sini saya akan yaitu tadi secepatnya, berarti kalau bisa saya mau melakukannya besok. Begitu. Besok dan hari berikutnya lagi. Begitu, Pak. Oh iya. Saya maunya secepatnya Pak Ali. Kalau bisa itu. Ya, lebih bagus ya. Ya. Ya, secepatnya. Oke. Terus kan kamu sudah merencanakan ini. Terus kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencanamu ini, biar Pak?
kira kamu lebih tahu ukuran daripada rencana keberhasilan kamu. Kalau saya pikir keberhasilan saya dalam memecahkan masalah ini, ya berarti kita terbuka, transparan begitu, kita bicarakan sama wali kelas, kemudian ketemu sama Pak Budi, kemudian dimusyawarahkan mana jalan yang terbaik. Nah, kalau sudah semuanya clear, sudah jelas masalahnya, saya lebih nyaman begitu Pak Ali, lebih enak belajarnya, kemudian nilai-nilai yang saya harapkan akan betul-betul memuaskan dan adil begitu, yang saya harapkan seperti itu. Iya. Terus caranya gimana sih? Cara melakukan rencana kamu itu? Nah, caranya tadi tuh Pak, kalau misalnya di sini bersama Bapak, misalnya Pak Ali bisa memberikan masukan ke wali kelas saya, jadi saya ada di situ juga, kemudian sama-sama dari wali kelas, kemudian kita sama-sama ke guru yang bersangkutan, ke Pak Budinya. Mungkin nanti kalau masih ada butuh pemecahan masalah berikutnya, mungkin bisa ke guru BK begitu ya Pak ya? Ya. Oke, ini sekarang. Oke ya. Tadi sudah dibuat rencana aksinya ya untuk bertemu dengan guru Pak Budinya, guru kimianya, dan juga guru bimbingan konselingnya. Terus sekarang Ya Pak. itu kan saya kira ini penting untuk kamu, terus bisa melaksanakan rencananya. Komitmen kamu apa sih dalam rencana aksi ini, dalam melaksanakan rencana aksi ini, komitmennya? Ya, jadi di sini Pak Ali, saya berkomitmen saya akan meningkatkan prestasi saya, belajar sekeras mungkin, berusaha sebaik mungkin, berkarakter baik, kemudian bisa memberikan yang terbaik di kelas, sehingga Pak Budi yang tadi jadi yang saya harapkan tuh, sehingga Pak guru saya atau Pak Budi tersebut
bisa terlaksana hasilnya dan menghasilkan suatu hal yang baik. Oke, saya kira pertemuan kita pada hari ini selesai ya. Saya kira cukup. Ya. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat, berkah ya, dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kamu. Ya, silakan laksanakan aksi yang telah kamu rencanakan. Nanti kita ketemu lagi pekan depan ya, setelah kamu bertemu wali kelas dan guru bimbingan konselingnya. Iya, Pak Ali. Kita akan ngecek lagi. Itu saja. Kira. Terima kasih Pak Ali. Semoga pertemuan kita ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahanmu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ali atas saran-saran yang diberikan. Semoga bisa terselesaikan dengan cepat ya Bapak ya. Ya, betul. Ya. Oke, saya permisi dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Arlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk Bu Dewi, silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Gimana nih Bu? Sedang apa ini? Oh, alhamdulillah ini banyak kegiatannya nih, situasi COVID ini kita harus bersih-bersih supaya sesuai dengan protokol kesehatan ini. Silakan Bu Dewi, bagaimana ini? Ada yang bisa saya bantu? Oh, alhamdulillah dengan senang hati tidak. Jadi kita saling bersilaturahim ya. Silakan Ya, Bu. Bu Dewi. Sebenarnya pengen bercerita sih Bu tentang kejadian kemarin. Iya, Jadi, gimana? Iya. Saya mau bercerita ini. Kemarin, Oh ya. Iya Bu, bagaimana? Iya, gimana nih maksud kedatangannya? Mungkin ada bisa di unek-uneknya di ada curcol ya ininya diceritakan, mungkin ada yang tidak berkenan di hatinya Bu Dewi. Silakan Bu Dewi ya, mudah-mudahan saya bisa membantunya sekuat semampu saya. Silakan, apa sih tujuannya Bu Dewi? Silakan. Ya, jadi begini Bu, maksud kedatangan saya menemui Ibu karena saya ingin menceritakan pengalaman saya kemarin. Jadi kemarin ini Bu, saya kan disupervisi. Ya, jadi menurut saya, minta maaf Bu, pengalaman saya kurang baik sih Bu. Ya, saya kan disupervisi. Tadi saya dipanggil ibu kepala sekolah. Terus saya ini mendapat teguran. Jadi saya mendapat teguran dari kepala sekolah tentang laporan dari pengawas sekolah saat saya disupervisi. Begitu Ibu. Jadi saya iya. sedih karena mendapat teguran. Ya, jadi kondisinya saat ini berarti bagaimana nih kondisinya Bu Dewi nih saat ini? Sempat Rasanya sempat sedih sih Bu, karena tiba-tiba dipanggil ibu kepala sekolah, saya mendapat teguran karena tidak sesuai dengan pendapat dari pengawas tersebut. Oh iya. Nah itulah memang menjadi pikiran ya kalau kita dapat teguran. Nah coba Bu Dewi ceritakan terperinci gimana sih sampai Bu Dewi prosesnya kemudian ditegur.
dipanggil ibu kepala sekolah, kemudian supervisinya itu dengan pengawasnya bagaimana? Mohon diceritakan ya, Bunda. Ya, silakan Bu Del. Jadi begini Bu, saya tuh kayak mendapat hambatan, saya merasakan ada hambatan ketika pengawas ini saya mengajar. Bapak bilang saya tidak menggunakan buku teks, melainkan saya memakai sumber-sumber belajar yang lain. Waktu itu saya memang pakai laptop sama pakai Infocus. Memang sih Bu, saya tidak pakai buku teks. Pada laptop ini memang saya sudah siapkan. Memang materinya, memang materi pada di laptop itu sudah ada sih Bu, sudah saya ringkas pada buku teks. Cuman kendalanya saya memang tidak bawa itu buku teks, tapi di laptop saya waktu saya presentasi itu ada, sebenarnya materi saya itu sudah ada di laptop saya. Jadi menurut saya pakai laptop ini sumber belajar saya ini pakai laptop itu apa ya Bu? Menurut saya itu kan lebih modern, lebih praktis, Bu. Terus anak ini saya mengajar ini, anak itu saya mudah memahami Bu. Kalau kita menggunakan sumber belajar itu dari laptop. Kan nanti ada video-video di situ Ibu, ada yang akan ditranslate. Jadi menurut saya sumber belajar yang saya pilih, menurut saya sudah tepat, gitu Ibu. Jadi nih masalahnya ini Bu Dewi ini ya istilahnya pengawasnya melihat Bu Dewi menggunakan Infocus begitu dan tidak mau menggunakan teks ya. Iya, tidak menggunakan jadi tidak menggunakan buku teks. Kemudian inti masalahnya berarti kenapa Bu Dewi tidak menggunakan buku teks begitu ya? Iya, dari pengawas sih bilangnya begitu. Kenapa tidak pakai buku teks? Jadi saya sudah jelaskan Bu. Tadi kalau saya lebih ke sumber belajar lain menggunakan laptop, yang memang di dalam laptop itu sudah ada Bu materinya. Mungkin menurut saya lebih menarik tuh Bu, lebih menarik daripada hanya anak melihat buku. Jadi kalau anak melihat buku kan gampang bosan. Ya, oke, iya. Iya, sebenarnya kalau menurut saya dengar dari ceritanya Bu Dewi ini ya, jadi supaya tidak membosankan untuk anak ya, supaya anak itu tertarik, ada menarik konten-konten, sehingga Bu Dewi tampilkan konten-kontennya itu dalam bentuk video, kemudian PowerPoint yang tidak menggunakan buku teks ya, begitu ya? Iya. Ya. Oke, sehingga Bu Dewi ini pengawasnya itu melapor ya ke kepala sekolah, sehingga Bu Dewi mendapat teguran. Iya, begitu ya? Inti masalahnya. Teguran. Oke. Nah, apa sih yang menjadi alasan Bu Dewi sampai nah, sekarang ini alasannya bagaimana nih? Kenapa kok sampai Bu Dewi dapat teguran dari kepala sekolah itu? Ya itu Bu, alasannya dapat laporan dari pengawas tersebut. Jadi Bapak pengawas tersebut melapor ke kepala sekolah. Jadi Bapak tersebut bilang kalau Bu Dewi ini dia menggunakan penilaian praktiknya sudah bagus waktu mengajar. Namun sepertinya Bu Dewi ini tidak menggunakan tidak menggunakan buku teks. Dia hanya menggunakan sumber-sumber seperti laptop saja yang ada seperti Infocus kayak begitu Bu. Jadi ada laporan dari pengawas gitu. Begitu sih Bu. Oh iya. Nah, kalau alasannya seperti itu, nah kalau menurut Dewi yang jadi hambatannya itu apa ini? Hambatan yang Bu Dewi rasakan nih sekarang nih.
pada saat Bu Dewi mengajar atau mungkin tadi dapat teguran dari kepala sekolah, ya gimana coba hambatannya itu apa? Apakah ada hambatan yang dirasakan? Hambatan yang saya rasakan hari ini ketika pengawas merasa keberatan saat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, melainkan memakai sumber-sumber belajar yang saya pilih seperti laptop tadi Ibu dan Infocus. Yang saat itu memang saya gunakan sih Bu sebagai referensi mengajar yang lebih praktis begitu menurut saya, dan modern serta menarik yang mudah dipahami oleh anak. Hambatannya itu karena tidak menggunakan buku teks, itu saja sih Bu. Oh ya, jadi memang kita sudah tahu ya hambatan yang kita rasakan. Nah, kalau ada hambatan, nah berarti Bu Dewi mungkin bisa memberikan maksudnya apa saja sih solusi yang dipikirkan Bu Dewi nanti ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau menurut Bu Dewi gimana itu solusinya yang diberikan? Oke. Iya. Kalau tadi sempat terpikir sih Bu, sebelum bertemu Ibu tadi saya sempat terpikir solusinya sepertinya saya akan mencari ini Bu, saya akan mencari artikel lebih tentang pembelajaran pada kurikulum 2019. Kenapa Bu saya ingin mencari artikel? Karena saya ingin ada referensi begitu Bu. Atau bukti dari pendapat saya untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa metode yang saya gunakan ini Bu memang paling cocok untuk anak dalam memahami dan mengerti materi dibandingkan dengan hanya bersumber pada buku teks. Walaupun pada referensi yang saya gunakan, padahal di situ juga sudah ada sih Bu, juga ada ringkasan dari buku teks. Jadi sehingga tujuan pembelajaran itu menurut saya itu sudah tercapai. Oke. Dari artikel itu, Iya. apa ya lebih kuat begitu Bu ya tentang 2013 sumber-sumbernya ya. Adakah konsekuensinya dari Bu Dewi dari setiap solusi tersebut? Konsekuensinya apa ini? Yang dari solusi yang sudah dipertimbangkan itu? Konsekuensinya mungkin saya nanti di hadapan Ibu Kepala Sekolah mungkin Bu Dewi ini sudah ditegur, konsekuensinya sudah ditegur kok masih ngeyel begitu Bu ya. Tapi maksud saya di sini ada konsekuensinya, saya harus bisa membuktikan pendapat saya harus bisa membuktikan pendapat saya kalau sumber-sumber yang pakai ini memang sesuai, memang buku teks sesuai. Cuma sekarang kan lebih modern, alat teknologi juga sudah canggih gitu Bu. Jadi konsekuensinya saya harus membuktikan ke Ibu Kepala Sekolah bahwa saya juga betul begitu Bu untuk sumber-sumber yang saya pakai. Iya, memang kita harus konsekuen ya, kita harus menunjukkan ya untuk menunjukkan bahwa sumber-sumber yang kita hidangkan atau yang kita ini lebih bermanfaat dan lebih cepat meresap ke siswa ya, peserta didik ya, lebih bisa diterima. Ya mungkin kalau dari untuk strateginya ini apa ini yang Bu Dewi lakukan nih
yang harus dilakukan nih strateginya Bu Dewi nih untuk mencapai ya tujuannya tadi itu, strateginya bagaimana dari Bu Dewi? Strategi yang yang mau ini Bu ya, yang saya mau dilakukan. Strateginya bagaimana nih? Untuk strategi yang pertama Ibu, satu, gini, saya akan menceritakan semuanya ke tim pengembang kurikulum di sekolah kita ini Bu, tentang kondisi realnya yang saya hadapi di kelas. Itu jadi yang pertama saya akan menceritakan ke tim pengembang kurikulum. Terus yang kedua, strategi yang kedua tidak berhenti di situ Ibu, saya akan menghadap ke Wakasek kurikulum. Terus saya akan menghadap ke Wakasek kurikulum, saya akan mencari dukungan guna mewujudkan Merdeka Belajar yang memang berpihak pada kurikulum. Saat ini memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang kemauan anak, guru mengikuti begitu Ibu. Jadi anak-anak kan lebih tertarik menggunakan sumber-sumber yang berupa teknologi dibanding buku. Begitu, Ibu. Iya. Yang ketiga, strategi yang ketiga, yang terakhir ini Bu, saya akan mengajak tim pengembang kurikulum serta Wakasek kurikulum untuk menghadap ke kepala sekolah. Saya mengajak beliau guna mendukung, bukannya mendukung. Nanti setelah itu pertama kali saya bertemu dengan ibu kepala sekolah, memang saya minta maaf kepada kepala sekolah atas teguran yang diberikan kepada saya kemarin. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang Bu, kondisi yang terjadi pada proses pembelajaran saat di kelas. Jadi dalam strategi mengajar yang saya gunakan itu memang cocok untuk pembelajaran saat ini bagi peserta didik kita. Iya. Jadi ada 3 strategi nanti. Oh begitu ya. Berarti Bu Dewi sudah dari benaknya Bu Dewi sudah sudah ada strategi yang Bu Dewi akan lakukan. Nah kalau sudah ada strateginya itu prioritasnya nih, apa yang menjadi prioritas yang harus disiapkan untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai goalnya Bu Dewi itu bagaimana itu tujuannya, prioritas yang harus disiapkan atau yang harus dilakukan ini apa ini Bu Dewi? Untuk prioritas Bu, saat ini saya ingin bagaimana saya bisa menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pendapat saya ini tentang sumber belajar yang saya gunakan ini memang cocok sekali untuk pembelajaran yang sesuai dengan materi saat ini Bu. Jadi itu prioritas saya. Jadi saya ingin menjelaskan ke ibu kepala sekolah seperti seperti menunjukkan materi presentasi saya. Saya akan tunjukkan materi presentasi saya atau media belajar saya yang saya pakai saat saya gunakan pada saat saya mengajar. Begitu Bu. Jadi prioritas saya ingin membuktikan bahwa di sumber belajar yang saya gunakan ini sudah ada buku, di dalam isi buku teks itu sudah ada di laptop atau yang saya simpan, file saya itu memang sudah ada. Iya. Oke, kayaknya sudah ini ya Bu Dewi sudah benar-benar merancang betul, ada prioritas, ada strateginya. Nah, berarti ini komitmen nih sekarang nih, komitmen apa sih yang nanti akan Bu Dewi jalankan ini karena mendapat masalah ini ya, teguran ini, komitmennya apa sih aksinya untuk menjalankan ini? Ya, komitmennya Bu Dewi nih. Untuk komitmen saya Bu,
menggunakan metode yang terbaik memang Bu. Saya akan menggunakan komitmen saya menggunakan metode yang terbaik untuk perubahan pada sistem belajar mengajar di kelas. Dan saya membutuhkan dukungan dari semua pihak yang berkompeten di bidang pendidikan. Gunanya apa Bu? Gunanya demi kemajuan peserta didik sih Bu. Yang untuk kemajuan peserta didik yang merdeka belajar serta yang berpihak pada murid. Itu komitmen. Oke. Wah, bagus sekali nih komitmennya. Ya. Ya, semoga nanti bisa dimudahkan ya, dilancarkan. Amin. Oke, kemudian ini siapa saja nih pendukungnya nih yang bisa menjalankan atau membantu Bu Dewi untuk menyelesaikan komitmennya ini nih? Pendukung-pendukungnya ini apa saja nih yang untuk menjalankan atau membantu Bu Dewi ini apa ini? Menjalankan ya. Iya Bu, yang dapat membantu saya atau menjaga komitmen ini saat ini adalah saya minta maaf Bu Erlis, mungkin saya mengajak Bu Erlis karena ya saya akan mengajak Bu Erlis karena Bu Erlis kan guru seprofesi saya. Ya, saya akan mengajak ya Bu tim pengembang kurikulum. Oke, ya. Mengajak tim pengembang kurikulum, juga saya akan mengajak wakasek kurikulum. Itu Bu, itu begitu ya. Setelah itu kita akan ke kepala sekolah untuk menjelaskan atau mengkelirkan itu Bu. Mengkelirkan, oke. Terima kasih nih Bu Dewi sudah melibatkan saya juga sebagai untuk menyelesaikan masalahnya Bu Dewi ya. Jadi kita akan bersama-sama ke tim pengembang kurikulum, kemudian ke wakakurnya ya, bagian kurikulum, kemudian nanti akan ke kepala sekolah, begitu ya? Iya. Ya, oke. Nah, kira-kira ini kapan sih rencananya Bu Dewi ini kapan mengadakan tindak lanjut ini aksinya ini yang akan Bu Dewi lakukan nih dari komitmen ini nih? Mungkin karena kepikiran Bu ya. Biasanya kan kalau mendapat yang namanya teguran itu apa ya? Namanya tidak nyaman keseharian. Iya. Jadi saya langsung Bu, saya akan langsung setelah saya mendapat teguran agar proses belajar saya akan langsung melakukan Bu ya? Melakukan mungkin perbaikan atau akan membuktikannya itu secara langsung. Saya akan langsung melakukannya Bu. Terus tanpa adanya supaya Bu, tanpa ada hambatan atau kendala yang nantinya itu saya alami selama ini. Begitu kan. Ya langsung saja besoknya saya akan berusaha untuk mencari dukungan, mencari bukti berupa referensi tersebut. Berarti besok apakah tidak mengganggu kegiatan dari Bu Dewi, kemudian dari tim pengembangnya bagaimana? Apakah bisa ditemui dari wakakurnya mungkin? Dan kalau saya sendiri Bu Dewi, insya Allah kalau besok insya Allah bisa sih, kayaknya saya masih ada waktu jam pertama kedua untuk mengajar. Nah, nanti kita di jam ketiga. Jadi mungkin Bu Dewi bisa koordinasikan dengan tim pengembangnya gitu ya. Jadi mungkin saya langkah pertama Ibu memang saya buat saya print untuk saya cari referensi itu Ibu. Setelah itu saya buat jadwal untuk bertemu kira-kira iya Bu kapan. Saya kan memang butuh waktu sih Bu, saya harus bercerita. Terus saya kapan kita mau bisa menghadap ke kepala sekolah. Memang tidak bisa besok ya Bu ya. Memang harus butuh waktu juga sih, betul. Oke, iya benar. Jadi harus ada koordinasi ya, koordinasi
dari pihak-pihak apakah dia betul-betul ada siap waktunya gitu ya. Jadi waktunya itu apakah siap untuk besok ataukah hari apa dan jam berapa begitu ya, Bu Dewi ya? Iya Bu, betul. Oke, iya. Iya, jadi di sini Bu Dewi sudah membeberkan semuanya, ada strateginya, ada kesimpulannya. Berarti sekarang ini kita sudah sepakati masalah ini kita akan bawa ke tim pengembang ya, kurikulum sama-sama, dan nanti kita akan tahu Bu Erlis bisa membantu saya untuk Insya Allah, amin, Insya Allah semoga saya bisa mencurahkan tenaga saya dan bisa membantu Bu Dewi. Kita bersama-sama ke tim pengembang kurikulum dulu. Kapan pelaksanaannya bisa, waktunya tim pengembang bisa melaksanakan ini, bisa membicarakan masalah ini, kemudian kita koordinasi lagi waktunya dengan ke Wakakur untuk kita menuju ke kepala sekolah begitu ya. Jadi intinya di sini mudah-mudahan masalahnya Bu Dewi ini bisa terselesaikan dengan cepat, bisa dengan clear, ada solusi yang diberikan yang terbaik ya, maksudnya kita mencari solusi yang terbaik untuk anak didik kita, untuk peserta didik kita, mana metode pengajaran sehingga tidak ada salah kaprah antara pengawas, kemudian antara Bu Dewi, kepala sekolah, jadi biar tidak salah kaprah dan bisa di sini terrealisasi dengan jelas, transparan ya, amin ya. Jadi mudah-mudahan ya. Sedikit lega sih Bu, bisa bercerita dengan Ibu itu sudah. Alhamdulillah, itu amin. Iya. Pikiran ya. Sudah lega. Terima kasih loh Bu Erlis sudah meluangkan waktu buat saya. Oke, alhamdulillah semua ya. Alhamdulillah semoga alhamdulillah semoga ini masalahnya Bu Dewi segera terpecahkan ya. Jadi kita bereaksi ya, kita beraksi cepat, mudah-mudahan semuanya mendukung, dari pihak tim pengembang mendukung, Wakakur mendukung, kemudian kepala sekolah pun juga ikut mendukung, dan pengawas, terutama pengawas juga perlu ya di situ ya, kita bermusyawarah sehingga sekolah nanti akan di situ juga sih. Ya, sehingga terjadi musyawarah dalam mufakat yang baik. Jadi memberikan solusi yang terbaik untuk menuju ke tujuan sekolah kita yang utama, yaitu murid yang merdeka belajarnya ya, merdeka belajar dan ya merdeka belajar, kemudian murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita mendapatkan student yang well-being gitu ya, yang murid yang merasa nyaman sehingga tidak ada salah pengertian, salah kaprah. Mungkin kita cukupkan ya, semoga bermanfaat ya, diskusi sharing-sharingnya ya hari ini ya, semoga manfaat. Alhamdulillah, semoga saya bisa membantu dengan sepenuh hati ya. Sekuat tenaga ya, amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu Anin. Ini nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Ayo masuk sudah, sini. Iya, makasih Bu. Kenapa di depan pintu saja, sini nak. Iya. Saya masuk, saya duduk di mana nih Bu? Duduk di situ sudah, dekat Ibu sini. Oh iya. Oke, baik. Bagaimana ini? Apa yang bisa Ibu bantu?
biasanya jarang ini berbincang, kok bisa hari ini bisa menemui Ibu ini. Pasti ada apa-apa ini. Bagaimana? Iya Ibu, begini Bu, saya nih ada masalah. Saya selalu berpikir saya harus kemana ya untuk mau mengutarakan masalahku ini. Ya sudah, saya ke Bu Dewi. Jadi hari ini saya datang menghadap Ibu. Dengan senang hati. Iya. Begini Ibu. Ya, bagaimana? Saya kalau di dalam kelas tuh Bu, itu kurang bekerja sama dengan teman-teman. Saya kurang bekerja sama. Saya menganggap teman-teman saya itu menghalangi saya dalam belajar. Karena kalau menurut saya, kalau saya mau bekerja sama dengan mereka, itu nanti waktu saya tidak cukup untuk saya menyelesaikan soal-soal saya begitu, menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru-guru. Jadi saya merasa kerjasama itu tidak penting begitu. Tetapi ini Ibu, saya ada baca di buku toh Bu, saya baca di buku, terus saya baca juga di koran. Ternyata kerjasama itu penting. Itu satu keterampilan katanya. Jadi saya setelah baca itu saya sadar, oh berarti selama ini yang saya anggap itu salah, tidak benar begitu Bu. Makanya saya datang menghadap Ibu ini supaya Ibu bisa berikan saya masukan kah, supaya saya bisa bekerja sama dengan teman-teman saya begitu Ibu. Tapi Ani, begini, jadi tujuan menemui Ibu, Ani sudah ceritakan semuanya, Ani sudah unek-unek yang apa sudah ceritakan semuanya. Begini, Ibu yang sudah tahu kerjasama itu bagaimana Nak? Iya Ibu, kalau kerjasama itu misalnya begini toh Bu, Coba, kalau guru kasih kita tugas, terus kita bekerja dengan teman-teman secara kelompok kah, terus pada saat teman memerlukan pendapat, saya berikan pendapat saya, terus teman dia memberikan pendapat, saya juga menghargai. Jadi kami benar-benar tolong menolong, terus saling membantu antara satu sama lain. Begitu menurut saya kalau kerjasama. Sekarang berarti Ani, apa yang ingin dihasilkan pada pertemuan hari ini dengan Ibu? Apa yang Ani ingin hasilkan? Jadi kan tadi saya sudah sampaikan tujuan saya. Tujuan saya itu kan saya ingin Ibu? Saya ingin dapat bekerja sama dengan teman-teman saya sekelas maupun di teman-teman yang di luar kelas. Jadi selama proses pembelajaran boleh atau di luar. Nah, terus yang saya inginkan yaitu saya mendapatkan satu masukan dari Ibu untuk bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya itu Ibu. Begini ya Ani, kalau Ani kan sudah tahu apa itu sih artinya kerjasama, apa sih arah positif dari kerjasama, dan apa negatif, apa kalau kamu melakukan kerja sendiri, adakah ini solusinya itu? Iya Ibu, saya harus tahu mana kelebihan dan kekurangan. Dari situ kan Ani bisa mengerti, oh ternyata kerjasama itu enaknya seperti ini. Ya, kalau seumpama Ani tidak mau bekerja sama, bagaimana mendapatkan hasil yang mungkin nanti akhirnya mungkin bisa lebih bagus daripada Ani yang sekarang. Memang Ani sudah bagus hasilnya, cuman kan alangkah baiknya kalau kerjasama kan lebih nanti nilainya. Iya Bu, betul Ibu. Saya merasa saya masih kurang Bu. Memang saya punya nilai itu bagus-bagus Ibu. Tetapi kalau untuk
macam berdiskusi kerjasama itu saya kurang Ibu, makanya itu yang jadi pikiran sekali. Sosialisasi itu ya terutama ya. Iya Bu. Sekarang kalau Ani ya, apa hambatan atau kendala yang kamu rasakan saat ini? Apa sih hambatanmu? Ini begini Bu, hambatan itu pertama dari dalam diri saya. Di dalam diri saya tuh Ibu, saya merasa bahwa teman-teman itu bukan apa ya, teman-teman itu sebagai penghalang saya untuk saya mau mendapatkan nilai bagus. Itu hambatannya. Terus kedua, hambatan saya itu Bu, dari selain dalam diri saya itu, saya malas Bu, saya malas untuk memulai untuk bagaimana bisa melatihkan diri untuk bisa bekerja sama. Itu hambatan yang paling besar Ibu dari dalam diri saya tuh Ibu. Begitu Ibu. Hambatan itu kalau Ani memang ada niat untuk bergabung dengan teman, bisa. Ani? Iya benar Bu. Iya, pertama adalah niat Ibu ya. Iya. Jadi saya harus berniat untuk. Ya. Sekarang menurut Ani nih, kira-kira adakah Ani prioritas utama kamu? Ya, adakah prioritas utama yang mengarahkan nantinya kamu sehingga kamu ini mampu bekerja sama dengan temanmu saat ini? Jadi kira-kira prioritas utama kamu sekarang? Prioritas utama saya itu Bu, saya harus semangat. Saya harus semangat dulu. Seperti yang Ibu tadi bilang, saya harus punya niat. Berarti dengan niat mau bekerja sama, saya harus semangat. Terus saya hilangkan rasa malas saya untuk saya bisa berlatih terus menerus untuk menghidupkan atau menggalakkan kerjasama di dalam diri saya. Terus Ibu, saya prioritas saya itu saya mau menghubungi orang-orang yang punya kompeten yang bisa membantu saya, begitu Ibu. Oh begitu, iya. Oke. Sekarang Ani, gini, apa sih Nak? Siapa tahu Ani ada komitmen. Nah, ada tidak komitmen Ani terhadap rencana aksi tersebut? Kan pasti tadi sudah tahu prioritas utama, terus rencananya sudah. Sekarang Ibu rencana Bu, begini Bu, saya punya rencana tuh. Menurut Ibu bisa tidak ya? Pertama, saya punya wali kelas dulu. Terus setelah saya temui wali kelas, saya ingin lagi Bu ketemu ibu guru BK. Ya, saya mau minta mereka punya pendapat supaya bagaimana supaya saya itu di dalam nanti rencana saya itu mengenai saya tidak berpikir berhasil dan tidaknya dulu ya. Yang penting lancar. Terus sudah ada masukan-masukan itu yang untuk bisa mendorong saya nanti bisa melatihkan diri bekerja sama. Jadi selain ini Bu, selain wali kelas, BK, saya juga ingin minta dukungan itu atau rencana menghubungi teman-teman saya Bu, yang teman-teman di dalam kelas maupun teman-teman yang bukan kelas saya juga. Saya akan menghubungi mereka. Dan yang lebih penting lagi Ibu, saya mau menghubungi atau membicarakan hal ini kepada orang tua saya bahwa ini yang saya kurang dalam hal kerjasama yang saya kurang. Jadi mudah-mudahan orang tua saya juga mau memberikan masukan, begitu Ibu. Kalau dilihat dari rencana Ani yang memang
sudah urutkan ya rencananya mulai dari awal sampai akhir begini. Tapi ada satu ini yang Ibu Ani tadi bilang tadi mau mencari dukungan teman ya, Ani? Iya, Ibu, teman. Kalau ingin dukungan teman, nah sebenarnya dari sini Ani sudah merasa loh. Kalau Ani ingin mendapat dukungan teman, nah di sini tahu apa gunanya bekerja sama, kelihatan dari sini. Tapi kalau Ani sendiri, kerja sendiri, susah teman untuk memberi dukungan. Nah dari sini Ani butuh teman toh. Betul, Ibu. Ya, Teman-teman di itu sini penting sekali ya. Di sini Ani baru merasakan perlu dukungan teman. Padahal waktu pertama Ani bekerja, merasa Ani bisa kerja sendiri. Nah, sekarang Ani jadi tahu apa sih gunanya teman. Loh, apa sih gunanya kerjasama. Sekarang Ani baru merasakan, oh ternyata dukungan teman ini benar-benar sangat dibutuhkan toh Ani. Iya Ibu, itu dukungan teman itu sangat ini Bu, sangat apa ya, mempengaruhi kita punya ini Ibu, apa ya, pola pikir, terus tingkah laku kita. Jadi dengan kerjasama itu kalau saya mulai ini Ibu ya, saya sudah mulai melatihkan diri untuk Bu. Saya lihat nih ternyata asik Bu, kita bekerja sama itu sangat menyenangkan ya. Itu jadi rencana Ani. Semoga rencana Ani nantinya dapat berjalan lancar. Karena apa? Nanti itu kan harus menghubungi wali kelas, harus menghubungi guru BK, ya. Semoga rencana Ani nanti dapat berjalan dengan lancar. Ani Ya Bu, amin Ibu. Unek-uneknya bilang ke wali kelas, ke guru BK, begitu. Sekarang, apakah Ani ada nih komitmen terhadap rencanamu ini? Komitmen saya itu Ibu, pertama saya harus terus berlatih, semangat untuk bekerja sama, baik sesama teman saya Ibu, teman sekelas kah, baik sesama teman yang tidak sekelas. Yang saya ingin itu berlatih bekerja sama dengan teman-teman ya, kalau bisa lebih luas lagi di sekolah saya begitu Ibu, dengan kelas 1 kah, kelas 2 kah. Saya ingin sekali bisa bekerja sama baik dengan mereka. Semoga komitmen yang Ani buat ini ya tidak pudar ya. Yang namanya komitmen Ani harus pegang teguh tuh, maksudnya harus laksanakan dengan baik, karena kan apa kayak sudah berkomitmen. Biasanya kalau sudah berkomitmen itu sudah apa ya, dari hati biasanya. Dari hati ke hati Bu. Iya. Kan berkomitmen, oh saya harus ini, nanti saya harus jadi yang lebih baik. Itu kan komitmen Ani. Sekarang pertanyaan Ibu ini, kira-kira siapa saja yang dapat nantinya membantu kamu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya, tapi Ibu saya mau ini lagi, tidak apa-apa Bu. Lebih jelas lagi untuk saya tuh Bu. Iya. Yang saya mau minta bantu itu pertama dari pihak sekolah itu Ibu. Ya, orang tua saya, terus pihak sekolah itu diantaranya wali kelas saya, karena wali kelas itu kan Ibu, kita punya orang tua toh di sekolah. Jadi saya mau mendekati wali kelas saya mau bicara apa yang saya hadapi, apa yang saya ingin capai. Jadi saya mau, pokoknya Ibu, saya mau bicara sama saya punya wali kelas itu. Mudah-mudahan Ibu wali kelas itu dia mau bantu saya, karena saya ingin sekali merubah. Saya punya pendapat yang saya bilang yang selama ini ada di dalam pikiran saya tuh, bekerja sama itu menghalangi saya untuk saya mau mendapatkan nilai bagus, padahal itu tidak benar. Jadi saya ingin sekali mau konsultasi dengan wali kelas. Terus siapa lagi? Yang kedua Ibu, saya
terutama menghadap guru BK, karena guru BK itu Ibu, dia selalu nasihati kita kalau dia masuk di dalam kelas atau dia ketemu kita di mana saja, dia selalu nasihati kita. Jadi saya pikir, oh lebih baik ini saya harus menghadap guru BK. Saya mau minta dia punya pendapat, saran. Jadi nanti saya tambahkan, wali kelas punya saran, wali kelas punya pendapat, terus guru BK punya pendapat, masukan. Nanti saya akan rangkum bagaimana supaya saya punya rencana ini berhasil, Ibu. Nah, terus itu yang kedua. Terus Ibu, sama saya mau dengan teman-temanku juga, Ibu. Karena tanpa mereka saya tidak bisa berlatih. Tanpa teman-teman saya tidak bisa melatihkan itu sikap bekerja sama itu, Ibu. Nah, saya mau minta dukungan dengan mereka. Ibu, saya mau cerita. Pokoknya saya mau cerita, selama ini saya punya pemikiran itu begini-begini. Nah, sekarang ternyata pemikiran saya itu salah. Jadi nanti saya kumpulkan mereka, Ibu, baru saya mau cerita. Terus saya minta masukan juga sama mereka. Bagaimana supaya saya punya program ini berhasil, mereka dukung. Terus sama ini, Ibu, yang tidak kalah penting, saya punya orang tua, Ibu. Saya punya mama dan saya punya bapak, itu memang dia selalu bilang, kamu tuh jangan hanya dalam rumah saja, pergi sana, ada teman-teman di depan rumah bergabung. Tapi Ibu, karena saya punya pemikiran awal yang salah itu, jadi saya malas tahu begitu. Tapi nanti setelah saya pikir-pikir, oh iya betul ya, ternyata maksud orang tua saya untuk terus saya bergabung dengan teman-teman, dengan tetangga sebelah itu, tujuannya itu supaya saya bisa bagaimana bekerja sama kalau ada acara-acara begitu, Ibu. Betul sekali tuh Ani. Sekarang selain siapa, sekarang kira-kira kapan nih Ani mau lakukan rencana tersebut ini? Bu, begini, kita kan baru selesai meet toh, Bu. Oh ya. Terus kan nanti kita ada kegiatan 27 Rajab ini. Nah, jadi saya rencana, saya kan termasuk panitia, jadi saya mau berlatih di situ. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, kegiatan-kegiatan keagamaan toh, Bu, saya mau berlatih. Mumpung ada kegiatan ini, saya harus bisa bekerja sama dengan teman-teman saya. Terus Ibu, kalau untuk di dalam pembelajaran itu nanti saya mulai ya ketika kita selesai kegiatan memperingati Isra Mi'raj ini, Bu. Oke. Itu rencana saya. Jadi Ani, kita sepakati dari sekarang, kita sepakati komitmen kamu, siapa yang akan Ani temui dan kapan, itu kita harus berkomitmen, ya. Jadi kita harus sepakat, kita harus sepakat supaya hasilnya lebih baik lagi. Iya, Ibu. Ya. Bagaimana? Ada lagi, Ani? Semoga pertemuan ini Ani kita bisa membawa pemecahan masalah buat Ani, bisa berkah dan bermanfaat buat Ani. Ya. Amin, Bu. Ibu saya minta dukungan, Ibu. Saya minta dukungan, Bu. Kalau misalnya ada hal-hal yang saya merasa perlu saya temui Ibu, saya mau cerita, nanti saya temui Ibu. Ibu, mudah-mudahan Ibu ada waktu kah untuk saya? Bisa, Ibu bisa. Ibu beberapa hari ini, 2 hari ini itu jam kosong, baru 2 harinya full. Jadi bisa Ani temui Ibu di kantor, bisa temui Ibu. Ya. Nanti kita bisa bertemu lagi minggu depan. Nanti kalau kamu sudah ketemu sama BK, sudah bertemu dengan wali kelas, saya nanti ingin Ani juga bercerita lagi di Ibu, hasilnya bagaimana. Siap, ya? Baik. Jadi ingin mendengarkan tidak hanya keluh kesahnya Ani, tapi hasil dari Ani bertemu dengan guru BK dan wali kelas. Oke, baik Ibu.
Ibu, terima kasih Ibu Es. Kebetulan Ya, saya sudah selesai jam istirahat ini, Ibu, saya mau masuk pelajaran matematika, Ibu. oke. Iya. Terima kasih masukannya Ibu. Oke. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Assalamualaikum Bu. Ibu tunggu ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, alhamdulillah teman-teman sukses semuanya, alhamdulillah semuanya berhasil. Kita sudah melaksanakan ini ya praktek kucing ya teman-teman ya, alhamdulillah sudah sampai sesi 4 dan di sini kita sudah bisa melakukan, semoga bisa menambah kelancaran dari praktek coaching ini dan kita bisa menerapkannya di sekolah, lingkungan sekolah kita ataupun di masyarakat atau di keluarga kita. Mungkin baiklah, alhamdulillah hari ini kita tetap semangat ya, Pak Ali, Bu Dewi, Bu Mulyani, dan tak lupa saya terima kasih kepada fasilitator kami Bu Rosminda Simanjorang, MPD dan pendamping-pendamping kami yang hebat-hebat. Alhamdulillah Pak Muhammad Suhada dan Bu Sri Kandi Ponjowati, alhamdulillah yang sudah memberikan bimbingan kita. Marilah kita langsung menuju ke ruang utama ya, Bapak Ibu. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah kita sudah melaksanakannya dengan baik dan lancar. Semoga dapat mendapatkan manfaat berkahnya dari pertemuan kita hari ini. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Alamin. Makasih Bu Erli. Terima kasih sama-sama semuanya. Alhamdulillah. Ali, semuanya. Ya, oke. Kita Ya. menuju ke ruang Terima kasih utama. Terima kerjasamanya kasih semuanya. Oke, makasih. Izin bergabung. Iya, oke. Makasih kita bergabung ke ruang utama. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan. Permisi. Terima kasih, permisi.